Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Wilianto Tuan, NIM 2001010101084. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas mata kuliah komunikasi, data, dan jaringan komputer. Untuk definisi topologi star, yaitu topologi star atau disebut juga topologi bintang, adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kemudian untuk topologi tree, yaitu penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat. Pada topologi tree, struktur jaringan menyerupai topologi star di mana setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi, sedangkan pusat komunikasinya dibentuk seperti topologi bus di mana antar pusat komunikasi dihubungkan menggunakan sebuah kabel utama. Struktur penggabungan klien dan pusat komunikasi tersebut membentuk pohon lengkap dengan cabang dan rantingnya. Kemudian yang ketiga yaitu topologi bus. Topologi bus sendiri yaitu topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksikal. Topologi bus ini menggunakan kabel koaksikal pada sepanjang node klien dan konektor. Untuk topologi star ini saya telah membuat dalam simulator kemarin yang diberikan, yaitu petunjuk yang diberikan untuk simulatornya yaitu menggunakan NetSim, sedangkan NetSim itu berbayar, makanya saya menggunakan Notepad simulator network. Ini adalah topologi star yang sudah saya rancang. Kemudian ini topologi star yang menggunakan access point dan router, di mana access point itu untuk memancarkan sinyal WiFi ke laptop atau ke rumah. Untuk topologi star digabungkan dengan access point dan router. Pada penjelasannya kali ini, prinsip topologi star sendiri adalah komputer-komputer yang terhubungkan dalam jaringan berpacu dalam satu komponen yang dijadikan pusat jaringan. Apabila terjadi pengiriman sinyal, komputer pengirim akan mengarahkan sinyal tersebut ke node pusat, hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian hub switch meneruskan ke komputer tujuan. Komponen yang digunakan untuk membangun jaringan dengan model topologi star seperti pada gambar nomor 2 di atas, kita harus menyiapkan beberapa komponen penting, antara lain komputer atau laptop, hub atau switch, kabel UTP, konektor RJ45, router, server, dan access point. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Apabila kita memilih salah satu model topologi jaringan, tentunya kita akan menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model topologi tersebut. Sementara untuk kelebihan dan kekurangan topologi jaringan star, seperti yang kita gambarkan di atas, adalah sebagai berikut.
Kelebihan topologi star yang pertama itu sangat mudah untuk membuat dan mengoperasikannya. Kedua, dapat digunakan oleh banyak komputer baik server atau klien. Yang ketiga yaitu apabila mengalami trouble jaringan, sangat mudah untuk mendeteksi dan memperbaikinya. Kemudian yang keempat yaitu apabila salah satu komputer dalam jaringan tersebut mengalami kerusakan, tidak mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Kemudian kecepatan pengiriman sinyal dalam jaringan tersebut relatif sama antara komputer satu dengan yang lain. Kemudian model topologi ini sangat mudah untuk kita kembangkan apabila di kemudian hari berniat untuk mengembangkannya. Model topologi ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan model topologi yang lain. Kekurangan topologi star, apabila kita berniat membangun model topologi ini, maka kita harus mengeluarkan lebih banyak modal. Kemudian apabila hub switch mengalami kerusakan, maka jaringan tersebut tidak dapat beroperasi. Untuk itu kita harus menjaga performa dari hub switch tersebut. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu terjadi penurunan kecepatan transfer apabila ada lalu lintas pengiriman data yang cukup tinggi. Untuk topologi tree sendiri, ini rancangannya seperti ini, sama saya menggunakan Notepad Network Simulator. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree itu, setiap topologi tentunya jaringan tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal tersebut juga berlaku untuk topologi tree yang merupakan topologi jaringan yang sering kali dipakai dalam berbagai tempat. Namun kita tidak menyadari adapun kelebihan dan kekurangannya, antara lain sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. Berbeda dengan topologi star atau ring yang kurang cocok digunakan. Kemudian yang kedua, pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Yang ketiga, pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Terus yang keempat, jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Yang kelima, memiliki manajemen data yang sangat baik, dikarenakan komunikasi dilakukan secara point to point. Untuk kekurangannya, yang pertama, backbone sebagai simpul utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus dikarenakan jika terjadi kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hub merupakan hal penting lain yang harus diperhatikan, sebab jika terjadi kerusakan pada sebuah hub, maka jaringan yang berada di bawahnya akan terganggu. Jika hierarki atas mengalami masalah atau kerusakan, maka jaringan yang ada di bawahnya akan mengalami banyak gangguan. Biaya yang dikeluarkan untuk jaringan ini lebih tinggi dikarenakan keperluan kabel dan hub yang sangat banyak diperlukan. Pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree ini sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Proses maintenance untuk menjaga kestabilan jaringan cukup sulit dikarenakan banyaknya perencanaan pada node. Kemudian aliran data menjadi lebih lambat dikarenakan setiap data yang dikirim harus melalui hub terlebih dahulu. Kemudian terjadinya tabrakan data atau collision sangat besar kemungkinan akan terjadi dikarenakan aliran data yang terpusat pada simpul utama atau backbone. Untuk topologi bus sendiri,
Ini screenshot yang saya ambil dari rancangan jaringannya. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi bus sendiri, yaitu kelebihannya jarak LAN yang sangat terbatas, tidak memerlukan pengendali pusat, biaya yang relatif murah dikarenakan penggunaan kabel relatif sedikit, kecepatan pengiriman yang tinggi, jumlah perangkat dapat diubah-ubah tanpa mengganggu jaringan pada perangkat lainnya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu diperlukan repeater untuk memperkuat jaringan. Sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan. Dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak. Biasanya terjadi tabrakan data. Kemudian yang kelima, dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tugas 2 ini. Kurang dan lebihnya saya harap dimaklumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.